Hello everyone, we are from Group 11. My name is Cherly Permata Arinja Suwarno. My name is Rizal Adika Saputra. My name is Lutfi Helmi Pratama. And my name is Nurul Afifah Malia. Today we will present about organizational structure and visual display design for disaster prevention and management in buildings. Apa itu visual display management dan apa pentingnya? Visual management adalah manajemen untuk membuat segala sesuatu di tempat kerja kita menjadi jelas. Dengan adanya visual management pada suatu gedung, maka kita hanya perlu berjalan ke area kerja dengan melihat sekilas. Lalu, pentingnya visual management sendiri dapat memberikan informasi tentang jalur evakuasi, prosedur pencegahan, dan penanggulangan bencana. Bagaimana penerapan visual display management pada gedung X? Gedung X sendiri merupakan gedung tinggi yang terdiri dari banyak ruangan, seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, kantor, food court, ruang seminar, dan ruang lainnya. Untuk mengetahui ketersediaan visual management pada gedung tersebut, dilakukan penelitian kepada beberapa responden penghuni gedung. Hasil penelitian dari beberapa responden ditemukan sekitar 54,5% tidak merasa cemas terhadap tidak adanya informasi tentang prosedur pencegahan dan penanggulangan bencana di gedung X. Namun, 63,6% mereka setuju bahwa informasi tentang jalur evakuasi, prosedur pencegahan, dan penanggulangan bencana belum ada. Ada 6 dasar teori yang digunakan. Yang pertama ada manajemen resiko, yang kedua ada matriks tanggung jawab, yang ketiga ada work breakdown struktur, yang keempat ada ketentuan OHSAS 18002-2008, yang kelima ada pencegahan kecelakaan kerja, dan yang terakhir ada visual display. Manajemen risiko. Secara umum, langkah-langkah manajemen risiko bisa dilakukan dalam 4 langkah. Yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga ada pengembangan tahapan risiko, dan ada pengendalian tanggapan risiko. Matriks tanggung jawab. Matriks tanggung jawab atau disebut juga responsibility matrix adalah suatu matriks yang berisikan informasi tugas apa aja yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota tim proyek dan siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tersebut. Work Breakdown Structure atau biasa disebut WBS. WBS adalah bagian hasil pemecahan pekerjaan ke dalam deliverable sampai ke elemen pekerjaan yang dijabarkan dalam bentuk hierarki. WBS bisa dihubungkan dengan unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hasil dari proses menghubungkan ini berupa Organization Breakdown Structure atau OBS. Tujuan pembuatan OBS adalah agar bisa dijadwalkan operasi dan tanggung jawab, sehingga bisa dirangkum pengukuran kinerjanya akan seperti apa. Berdasarkan Kesatuan OHSAS 18002-2008, perencanaan menghadapi keadaan darurat harus memperhatikan kesiagaan sistem tangga darurat. Prosedur perawatan harus dilaporkan dan dikomunikasikan kepada departemen terkait atau pihak asuransi. Lalu, mencatat hal-hal yang harus dimiliki dalam perencanaan evakuasi, yaitu garis besar perencanaan organisasi emergensi evakuasi, prioritas termasuk tanggung jawab dan wewenang pengelola gedung dan penghuni, pendeteksian, sistem peringatan darurat, dan prosedur pelaporan mengenai kebakaran dan bahaya lainnya, serta koordinasi terhadap pusat pengendali evakuasi keadaan darurat gedung dengan menunjukkan tim evakuasi lantai. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan cara 1. Mengurangi hal-hal yang dirasa dapat membahayakan seperti penggunaan mesin, cara melakukan pekerjaan, dan penggunaan material. 2. Memiliki struktur perencanaan yang baik. 3. Dibekali alat pengaman diri dan dibekali visual display. Display adalah bagian yang memberi informasi kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menghubungkan fasilitas kerja maupun mesin kepada manusia. Kelebihannya yaitu memberi tanda untuk data-data yang spesifik, informasi dapat lebih cepat diterima, dan dapat terlihat lebih natural. Menurut Permen PU nomor 26 tahun 2008, SNI 031746/2000 dan SNI 036574/2001, di mana aspek-aspek dalam jalur sirkulasi untuk evakuasi meliputi tangga darurat,
pintu darurat, tanda petunjuk arah, sarana, jalan keluar, penerangan darurat, dan pengendalian asap. Perlu menjadi perhatian dalam perencanaan, perancangan, serta pemeliharaan bangunan gedung. Rancangan sistem penanganan keadaan darurat. Pengembangan variabel deliveries. Pengembangan variabel deliveries di sini adalah bentuk fisik, bisa dilihat yang harus ada dalam sistem pencegahan dan penanggulangan bencana gedung bertingkat tinggi. Hasil pengembangan variabel deliveries menunjukkan perlunya dua bagian dalam struktur organisasi, yaitu struktur organisasi pengawasan prosedur pencegahan bencana dan struktur organisasi evakuasi. Adapun struktur organisasi untuk pencegahan bencana merupakan struktur organisasi yang tetap, karena pencegahan bencana memerlukan proses yang terencana dan berkesinambungan, sedangkan prosedur evakuasi merupakan proses yang bersifat proyek, yang struktur organisasinya disesuaikan dengan kondisi petugas pada saat bencana terjadi. Struktur organisasi pengawasan prosedur pencegahan bencana atau P3B terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama penyusunan Work Breakdown Structure atau WBS, yang kedua penjadwalan tugas, dan yang ketiga perancangan struktur organisasi. Tahap pertama yaitu penyusunan Work Breakdown Structure atau WBS. Work Breakdown Structure atau WBS ini adalah pengembangan rincian pekerjaan yang dasarnya diambil dari variabel deliveries yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tabel berikut berisi pengembangan dari WBS, yang terdiri dari 4 variabel yaitu pencegahan bencana, perawatan peralatan, pendeteksian dini, dan evakuasi. Salah satu contohnya yaitu pada perawatan peralatan, WBS yang dihasilkan dengan menjadwalkan pemeliharaan aset. Tahap kedua yaitu penjadwalan tugas. Proses penjadwalan tugas adalah tahap pengolahan data setelah mengembangkan WBS. Dari 23 WBS yang berhasil dikembangkan, penelitian ini berhasil mengelompokkan ke dalam 3 kelompok WBS, yaitu kelompok penelitian dan pengembangan mitigasi bencana, kelompok pengadaan dan pemeliharaan mitigasi bencana, serta pendidikan, pelatihan, dan inspirasi karyawan. Tabel berikut berisi mengenai penjadwalan tugas. Dapat kita lihat di dalam tabel terdapat 3 bagian, yaitu kelompok WBS, analisis WBS, dan output yang dihasilkan dari setiap kelompok WBS. Tahap ketiga yaitu perancangan struktur organisasi. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan 3 fungsi dalam struktur organisasi pengawasan prosedur pencegahan bencana. Adapun ketiga fungsi tersebut adalah yang pertama, penelitian dan pengembangan mitigasi bencana, yang kedua, pengadaan dan pemeliharaan mitigasi bencana, dan yang ketiga adalah pendidikan, pelatihan, dan inspirasi karyawan. Bagian di atas merupakan usulan struktur organisasi pengawasan prosedur pencegahan bencana, yaitu terdapat kepala bagian yang membawahi R&D, pengadaan dan pemeliharaan, serta pendidikan, pelatihan, inspirasi. Evakuasi. Struktur organisasi evakuasi ini bersifat proyek, sehingga bentuk struktur organisasi yang sesuai adalah struktur organisasi matriks. Karena adanya keterbatasan waktu dalam penelitian, struktur organisasi ini tidak dibahas dalam penelitian ini. Dalam perencanaan struktur organisasi, pengawasan prosedur pencegahan bencana atau P3B telah dibahas bahwa tugas bagian R&D adalah membuat satuan tim dan dalam pembuatannya bisa dilakukan perancangan struktur organisasi evakuasi. Perancangan visual display. Perancangan yang dilakukan adalah perancangan display informasi untuk memudahkan mengarahkan pengguna gedung dalam mencari jalur evakuasi saat terjadi bencana. Display yang baik harus mudah untuk dideteksi keberadaannya, mudah dikenali atau mudah dibaca, dan mudah untuk dipahami isinya. Untuk mengklasifikasikan kegiatan yang terjadi di dalam gedung, penelitian ini akan menggunakan kategori Signage oleh Gibson tahun 2019. Signage dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, Identification Change, yang kedua, Directional Change, yang ketiga, Orientational Change or Operational and Directory Change Regulatory, and yang keempat, Change or Safety Change. Identification Sign. Perancangan Identification Sign yang dilakukan pada gedung ini adalah berupa penanda yang diberikan pada setiap lantai pada tangga darurat agar mudah mengidentifikasi keberadaan lantai yang sedang dilewati saat sedang melakukan evakuasi melalui pintu darurat. Berikut merupakan hasil penempatan penanda lantai pada tangga darurat. Directional Sign.
Directional sign yang disarankan digunakan sebagai penunjuk arah ke pintu-pintu keluar atau mengarahkan pada titik kumpul. Penunjuk arah ini diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh pengguna gedung. Di samping merupakan gambar hasil penunjuk arah, jalur evakuasi, dan titik kumpul berdasarkan ANSI Z535. Selanjutnya yaitu Orientation Sign or Operational and Directory Signs. Penempatan signs dan informasi lain yang dibutuhkan dikompilasi pada sebuah dena seperti yang terlihat pada gambar, yaitu gambar titik 5 hasil penggambaran dena lantai. Dena ini dapat digunakan untuk memberikan informasi pada pengguna gedung tentang letak dan arah ruangan, fasilitas yang tersedia pada lantai tersebut, dan berbagai informasi lainnya. Selanjutnya, segmen yang terakhir yaitu Regulatory Signs or Safety Signs. Kategori signs terakhir adalah penanda yang digunakan untuk memberikan tanda lokasi APAR sehingga saat terjadi bencana kebakaran dapat segera ditanggulangi sebelum api semakin membesar. Berikut merupakan gambar perancangan segmen tersebut menggunakan standar American National Standard Institute or ANSI Z535 untuk ukuran dan dimensinya. Oke, baik. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya berdasarkan pengumpulan data kualitatif yang diperoleh, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain bencana dapat terjadi pada gedung tinggi, prosedur pencegahan dan penanggulangan yang harus ada, stakeholder atau pihak yang perlu dilibatkan, dan sarana-prasarana apa yang harus perlu disiapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan perancangan struktur organisasi pengawasan prosedur pencegahan bencana atau P3B yang dibagi dalam 3 tahap pengolahan data, yaitu tahap pertama penyusunan WBS, yang kedua penjadwalan tugas, yang ketiga perancangan struktur organisasi. Selanjutnya, tahapan perancangan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi suatu terjadinya bencana, mulai dari SOP, apa aja yang dibutuhkan, SOP yang terbentuk untuk dikembangkan lebih lanjut, dan terakhir adalah rancangan visual display yang akan dibutuhkan.